Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah kita ya. Minggu ini kita coba untuk pengenalan Microsoft Access. Jadi saya yakin semuanya sudah mengenal apa itu Access karena dari awal kita sudah melakukan materi-materi tentang database. Kita flashback lagi yang UTS. Alhamdulillah UTS-nya kalian sebenarnya 50% sudah banyak yang benar, tapi ada yang sisanya 50% juga ada yang salah. Rata-rata kesalahannya adalah di pemahaman waktu kalian menentukan relasi one to one atau one to many. Untuk masalah-masalah yang kecil seperti penentuan tabel, penentuan tipe data dan lain-lainnya, alhamdulillah sudah bisa semuanya. Tinggal penentuan relasi yang masih kurang dari penggunaan itu. Ada juga satu mahasiswa yang relasinya masih satu tabel punya banyak relasi ya. Jadi satu tabel dengan tabel yang lainnya, tabel kedua itu relasinya ada dua ya. Itu satu tabel satu relasi aja. Nanti kalau tabel satu ke tabel yang lainnya mungkin ada relasi lagi juga tidak masalah. Yang penting kalau misalnya kalian punya dua tabel, relasinya harusnya punya satu kan. Kalau tabelnya dua, jangan relasinya lebih dari satu. Ada mahasiswa yang masih seperti itu. Nanti sambil jalan kita asah kemampuan penentuan relasinya. Terus untuk tugas pra UTS, kalau misalnya nilainya kalian ingin diperbaiki, silahkan tugas pra UTS-nya dikerjakan. Baik, kita pertama-tama melakukan pengenalan Microsoft Access ya. Microsoft Access itu versinya ada banyak, mulai dari tahun sebelumnya ya. Kalau di sini kita adanya Access itu tahun 2010, 2007 sudah ada. Aksesnya ada di Microsoft Office. Jadi pertama kali ada Microsoft Office ya, di situ juga ada Microsoft Access. Nah, kita akses yang memang digunakan untuk relation data relation itu banyak versinya. Kita flashback ke belakang mulai dari 2010, 13, 16 dan yang terbaru itu 2019. Kalau kalian masih yang punya 2007 itu tidak masalah, atau mungkin 2003, karena di 2007 dengan 2010 sampai 2019 itu hampir sama. Tetapi kalau kalian masih punya 2003, itu sudah banyak menu-menu dan fungsi-fungsi yang berbeda. Sedangkan akses itu sendiri itu salah satu perangkat lunak yang menggunakan Relation Database Management System atau mungkin RDBMS. Ini salah satunya. Di luar ada banyak ya, ada banyak. Di luar akses memang ada banyak. Dan yang paling digunakan saat ini itu adalah menggunakan Microsoft Access untuk sistem database yang menggunakan relasional. Lalu perangkat lunak ini sudah jadi satu dengan paket Microsoft Office. Jadi kalau kalian mau install Microsoft Office, dicentang Microsoft Access-nya, ini sudah masuk terinstall. Nah, di Access ini juga menyediakan banyak fasilitas yang berkaitan dengan pengelolaan database. Mulai dengan yang proses pertama, sortir data, pengaturan data, pembuatan tabel, query, form, report, page, macros, dan modul yang biasanya digunakan untuk mengelola database. Ini semuanya sudah lengkap. Nah, kita tinggal menggunakan itu. Kalau ingin yang freeware, kalian menggunakan akses yang tipe Microsoft Office 365. Tapi nggak tahu kayaknya kemarin Microsoft Office 365 untuk akses mulai dihentikan atau enggak, saya juga kurang paham. Nanti coba kalian cek lagi. Kalau mau berbayar ya kalian menggunakan Microsoft Office 2019. Baik, ini tampilan utama dari Microsoft Access. Semua tampilan Microsoft Office kayaknya sama ya. Minimal kalau di Office itu ada menu bar, tools bar, sama title bar. Kalau di Access ada tambahan seperti sidebar sama field. Di sidebar ini nanti akan muncul objek database yang ada yang kalian buat di Microsoft Access. Kalian tahu kan objek database ada berapa? Yang pertama adalah tabel, query, terus ada form,
ada report, ada makros dan lain-lainnya. Itu nanti kemarin objek database saya yakin kalian sudah paham. Nah, oleh karena itu ini sudah umum digunakan. Toolsbar ya hampir mirip seperti kalian ada di menu-menu di Microsoft Word, Microsoft Excel seperti itu. Tinggal kalian baca fungsinya saja. Lalu yang penting juga ada menu file. Menu file ini digunakan untuk beberapa perintah info. Jadi info-info tertentu nanti akan ada di menu file. Ini yang terbaru bedanya dengan 2007 dengan 2010 ke atas. Itu ada menu filenya berbeda sedikit. Kalau menu file di sini di 2010 sampai 2019 itu infonya ada banyak. Kalau di 2007 mungkin hanya save as, print dan lain-lainnya ya. Tapi kalau di sini kalian bisa membuat info-info, repair dan memproteksi file-file kalian, file-file Office kalian. Jadi bisa seperti itu. Sebenarnya di 2007 juga sama sih, cuma mungkin menunya ada agak berbeda. Kalau di menu file 2010 ke atas ini semuanya muncul mulai dari pembuatan database, membuat database ya, mengopen database, menyimpan dan lain-lainnya itu sudah muncul di situ. Tapi kalau di 2007 ada yang tersembunyi, tapi sebenarnya ada juga. Saya yakin ini semua kalian sudah paham, kurang lebih sama seperti Microsoft Word. Yang penting kalau saya ya bikin baru, open, save sama save as. Kalau di sini print itu jarang sekali digunakan kalau nggak menggunakan report ya. Kalau tabel di print ya hasilnya kurang bagus juga kalau masih bentuk tabel. Tapi kalau bentuknya sudah report itu bisa di print dengan bagus. Ini muncul di sini, ini muncul file menunya. Lalu untuk literasi teknologinya hampir mirip ya dengan yang lain-lainnya. Sebenarnya kita tidak usah belajar Microsoft Office, kita sebenarnya sudah bisa sendiri. Karena apa? Di Microsoft Office itu sudah disediakan menu untuk literasi teknologi. Contohnya lihat di sini, kita sorot menu atau icon yang ada di menu bar atau toolsbar, nanti akan muncul view atau fungsi dari menu atau tools tersebut. Seperti di sini ada menu objek ini ya. Kalau kita sorot ke objek, nanti akan muncul fungsinya. Nah, seperti ini. Nah, ini akan muncul fungsinya. Fungsi dari menu tersebut itu apa? Minimal ada nama dan fungsi menunya. Itu tinggal kalian baca. Ini contohnya, kita kalau sorot di sini menu atau ikon ini itu adalah menu tabel. Fungsinya adalah create a new blank table. You can define the field directly in the new table or open the table in the same view. Jadi kalian membuat icon ini adalah fungsinya untuk membuat tabel. Jadi kalian membuat tabel baru dengan tidak menggunakan template, jadi blank tabel kosong, sehingga tabel-tabel baru itu kalian untuk mengisinya perlu membuka desain view atau mungkin tampilan desain dari tabel tersebut. Baik, seperti itu contohnya. Yuk, kalau ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar ya nanti ya, atau mungkin bisa via Japri. Jadi hari ini kita belajar literasi tentang Microsoft Access. Untuk minggu depan saya buatkan job sheet-nya, kalian tinggal mengikuti langkah-langkah yang ada di job sheet dengan melakukan perekaman langkah-langkah tersebut. Jadi untuk ini kita buat literasi. Formatnya terlampir, sudah saya lampirkan, nanti fungsinya akan kalian buka di situ. Baik, untuk formatnya ini nanti kalian bentukkan format seperti ini ya. Di sini ada bentuknya, ini sudah tinggal kalian isi aja. Yang pertama misalnya di view ini icon apa ini namanya? Itu nanti kalian tulis namanya. Ini namanya icon view. Jadi icon view ini mempunyai fungsi itu apa? Atau saya tambahkan sedikit ya.
Ini saya tambahkan namanya aja biar jelas. Ini nama ikon atau menu. Nah, ini gambar icon atau menu. Nah, di sini namanya tinggal kalian tulis saja di sebelah sini. Namanya apa? Ini menu view. Menu view nanti tuliskan fungsinya, caranya sama ya seperti di tadi, disorot ikonnya nanti akan muncul fungsinya. Dan itu fungsinya mungkin masih berbahasa Inggris, jadi kalian harus melakukan translate manual atau mungkin sepemahaman kalian seperti apa. Note ya, hanya jadi note aja. Ada translate bahasa Inggris yang memang harus ditranslatekan dan ada yang tidak. Misalnya tadi ada tabel design view lah, di situ kan sebenarnya design view itu adalah menu design view, bukan dari translate-nya, tidak usah translate nanti seperti itu. Contohnya itu tadi di sini kan ada di sini create a new table, you can define the field directly in the new table or open the table in design view. Yang kalian translatekan ya hanya create a new blank tabel, itu sebenarnya tidak saya translatekan, jangan seperti ini ya. Nah, ini beberapa, ini saya translatekan semuanya, tapi sebenarnya ini tidak ada yang tidak ditranslatekan. Misalnya membuat tabel baru pada menu tabel baru pada new blank table. Nah, jadi Anda dapat menentukan secara langsung dari tabel baru atau membuka tabel baru dalam tampilan. Ini bukan dalam tampilan karena ini sebenarnya nama icon adalah design view. Nah, ini tidak harus ditranslate ya, karena ini adalah nama icon atau mungkin nama menu yang lainnya, sehingga nggak boleh ditranslate. Kalau nanti kalian translate ini, kalian akan jadi bingung. Sama seperti ini, membuat tabel baru pada new blank table, ini sebenarnya bukan translate, tapi ini nama menu dari tabel itu. Jadi ini adalah menggunakan menu dalam new blank table. Jadi mohon diperhatikan apakah menu tersebut harus ditranslate atau bukan, seperti itu ya. Itu aja. Silahkan nanti kalau ada yang kurang paham silahkan ditanyakan. Baik, terima kasih karena hari ini ternyata saya enggak bisa ketemu online ya. Jadi kita ketemunya via semi online sering ya. Jadi kita nggak bisa ketemu langsung secara online, kita ketemunya lewat rekaman saja karena hari ini saya ada rapat dengan teman-teman, jadi seperti itu. Jadi mohon walaupun bentuknya seperti ini, jangan lupa dibuat learning journalnya sama dibuat tugasnya tadi ya. Tolong dibuatkan tugasnya, maksimal minggu depan sudah dikumpulkan untuk tugasnya. Terus kalau mungkin ada yang kesulitan dalam pembentukan relasi, nanti minggu depan kita kalau tatap muka bisa ditanyakan yang benar seperti apa sih, seperti itu. Baik, itu aja dari saya. Jangan lupa bikin learning journalnya. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.